Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswaku sekalian, apa kabarnya saat ini? Semoga para siswaku sekalian senantiasa dalam kabar yang luar biasa, karena para siswaku sekalian adalah generasi masa depan Indonesia. Baik, berjumpa kembali dengan Bapak Bakri dalam mata pelajaran IPS untuk kelas 8. Ya, para siswaku sekalian, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Kemudian, interaksi sosial yang terjadi antar manusia itu memiliki bentuk. Ya. Sebagai gambaran besar, bentuk daripada interaksi sosial yang terjadi pada manusia itu ada dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, bidang politik, bidang-bidang kehidupan yang lain, ya, seperti sosial, budaya, dan seterusnya. Mobilitas sosial atau bergeraknya manusia ini, ya, dari satu keadaan ke keadaan lain atau dari satu ruang ke ruang yang lain akan senantiasa dihadapkan pada kondisi masyarakat yang beragam. Nah, makanya kita akan membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Terus kemudian yang berikutnya lagi adalah, ya, dari keberagaman itu sangat berpotensi untuk melahirkan apa yang disebut dengan konflik atau bisa jadi integrasi sosial. Yang pertama adalah mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial itu adalah satu proses individu atau kelompok yang melakukan perpindahan kedudukan, ya, dari kelas sosial satu ke kelas sosial lainnya. Dan perpindahan tersebut mengaruhi perubahan yang terjadi baik dalam individu atau kelompok masyarakat tersebut. Mengapa kita perlu memahami tentang mobilitas sosial? Karena dengan memahami atau mempelajari tentang mobilitas sosial, kita dapat memahami tujuan, ya, dari individu atau kelompok masyarakat itu melakukan perpindahan kedudukan serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Berikut ini adalah beberapa bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu, ya, ada yang berbentuk vertikal atau ke atas berjenjang gitu, ya, atau ada yang berbentuk horizontal, dan ada juga yang berbentuk mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial vertikal itu ada dua jenisnya. Yang pertama itu adalah social climbing atau mobilitas sosial vertikal naik, ya. Nah, mobilitas sosial vertikal naik itu maksudnya adalah menunjukkan perubahan kelas sosial dari yang sebelumnya menuju kepada yang lebih baik. Nah, kemudian yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking, ya. Ini menunjukkan bahwa, ya, perpindahan status atau kelas sosial seseorang menuju kelas sosial yang lebih rendah. Nah, kemudian yang kedua, ya, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal ini merupakan gerak perpindahan status atau kedudukan seseorang menuju status atau kedudukan baru yang sederajat. Mobilitas sosial horizontal ini tidak menyebabkan kedudukan seseorang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Sedangkan yang ketiga adalah mobilitas sosial lateral, yaitu mobilitas sosial lateral ini dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial permanen dan tidak permanen. Terjadinya mobilitas sosial tentunya ada faktor pendorong dan penghambatnya. Faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial seperti faktor struktural, faktor individu, faktor ekonomi, faktor politik, pertumbuhan penduduk, kemudahan dalam mengakses pendidikan. Nah, sedangkan faktor penghambat untuk terjadinya mobilitas sosial itu adalah kemiskinan, situasi politik yang tidak kondusif, faktor kebudayaan, faktor diskriminasi,
faktor jumlah keluarga yang banyak. Mobilitas sosial itu memiliki saluran-saluran, ya. Di antara saluran mobilitas sosial itu adalah lembaga ekonomi, lembaga militer, lembaga pendidikan, organisasi profesi, lembaga keagamaan, lembaga keluarga, dan lembaga politik. Mobilitas sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat itu bisa berdampak positif dan tentunya juga bisa berdampak negatif. Dampak positif dari terjadinya mobilitas sosial itu adalah mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial, meningkatkan kesejahteraan hidup, meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan dampak negatif daripada mobilitas sosial itu adalah munculnya berbagai konflik di masyarakat, menimbulkan gangguan psikologis, munculnya keretakan dalam satu hubungan. Saat manusia sebagai makhluk sosial hendak mewujudkan tujuan-tujuan dia melakukan mobilitas sosial, manusia itu akan berhadapan dengan kondisi masyarakat yang beragam. Para siswaku sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat dengan karakteristik keberagaman atau yang disebut dengan pluralitas. Ketika manusia sebagai makhluk sosial hendak mewujudkan tujuan-tujuannya melakukan mobilitas sosial, khususnya di Indonesia, dia akan berhadapan dengan masyarakat yang bermacam-macam karakteristiknya. Tentunya kita bertanya, apa penyebab kok masyarakat Indonesia itu beragam? Faktor penyebab kenapa terjadinya keberagaman, ya, itu diantaranya adalah karena letak strategis dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Kemudian perbedaan kondisi alam serta iklim. Berikutnya adalah karena perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, ya, karena penerimaan masyarakat terhadap kebudayaan yang lain. Inilah yang kemudian menyebabkan, ya, terjadinya keberagaman. Nah, jika para siswaku sekalian bisa, ya, mengamati atau melihat di lingkungan sekolah saja, banyak sekali, ya, keanekaragaman yang kita temukan, ya. Ada keanekaragaman suku, agama, ya, kemudian ras, ya, dan seterusnya. Para siswaku sekalian, ya, sebagaimana yang kita ketahui, ya, keberagaman atau perbedaan budaya itu bukan menjadi hambatan untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi kalau kita mengetahui, ya, perbedaan-perbedaan tersebut, khususnya seperti perbedaan suku, ya, ini adalah pemberian atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Indonesia. Nah, namun, ya, para siswaku sekalian, perbedaan-perbedaan tersebut atau keberagaman tersebut tetaplah harus kita kelola, ya, untuk, ya, mensukseskan pembangunan nasional. Misalnya, ya, peran keberagaman budaya di Indonesia itu setidaknya, ya, yang pertama untuk melengkapi hasil budaya bangsa kita. Kemudian yang kedua itu adalah sebagai daya tarik bangsa asing terhadap negara kita. Kemudian yang ketiga untuk mengembangkan budaya nasional, terus menanamkan sikap toleransi antar, ya, masyarakat yang beragam ini. Dan yang terakhir adalah mendorong inovasi-inovasi, ya, dalam hal kebudayaan. Para siswaku sekalian, keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia tentunya ini adalah suatu kekayaan, namun juga memiliki sisi-sisi kelemahan jika tidak dikelola. Antara dampak, ya, keberagaman itu adalah, ya, jika perbedaan itu sering diangkat, ini akan berpotensi kepada konflik sosial. Nah, namun, ya, jika dia bisa dikelola dengan baik, maka
akan menghasilkan integrasi sosial yang terjadi di wilayah Indonesia. Bentuk-bentuk konflik sosial yang biasa terjadi berdasarkan cakupannya, ada konflik vertikal dan juga ada konflik horizontal. Sedangkan berdasarkan subjeknya, ya, ada konflik yang interpersonal, ada konflik individu dan kelompok, dan ada konflik antar kelompok. Berdasarkan cakupan wilayahnya, ya, konflik itu ada yang sifatnya konflik lokal, ada yang berskala nasional, dan ada yang berskala lebih luas lagi, yaitu berskala dunia atau internasional. Para siswaku sekalian, ya, jika konflik tidak bisa dihindarkan terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, setidaknya ada beberapa bentuk, ya, untuk menyelesaikan konflik sosial tersebut. Konflik sosial bisa diselesaikan dengan cara rekonsiliasi, mediasi, negosiasi, kompromi, arbitrase. Makanya ada istilah manajemen konflik. Manajemen konflik itu penting para siswaku sekalian di tengah masyarakat yang beragam. Nah, yang diharapkan dari mobilitas sosial di tengah masyarakat yang beragam itu adalah integrasi sosial atau terjadinya, ya, pembauran beberapa unsur yang berbeda di tengah-tengah masyarakat itu bisa menjadi satu kesatuan yang integrasi sosial dalam masyarakat yang plural itu tercipta jika, ya, antar individu atau kelompok itu bisa saling toleransi dan menghormati. Integrasi sosial di Indonesia itu tercipta karena adanya interaksi sosial yang bersifat positif di tengah keberagaman sosial budaya. Bentuk dan sifat integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi karena adanya kesepakatan nilai, norma, dan cita-cita bersama yang hendak diwujudkan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan integrasi fungsional itu adalah integrasi yang terbentuk karena adanya ketergantungan di antara unsur-unsur dalam masyarakat. Berikutnya adalah integrasi koersif. Integrasi koersif adalah integrasi yang terbentuk karena adanya paksaan. Paksaan biasanya berasal dari pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih besar. Berikut adalah, ya, beberapa faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Yang pertama itu adalah, ya, mengembangkan sikap saling menghargai suku, bangsa, atau etnik lain dan kebudayaannya. Kemudian yang berikutnya adalah sikap terbuka dengan golongan yang berkuasa, adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, kesempatan yang seimbang, ya, dalam bidang ekonomi, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda, adanya pernikahan campuran atau amalgamasi, kemudian adanya musuh bersama dari luar. Sedangkan faktor penghambat dalam hal integrasi sosial biasanya kondisi masyarakat yang terisolasi, kemudian pengetahuan masyarakat yang masih rendah, serta perasaan superior kelompok. Persoalan integrasi sosial ini, para siswaku sekalian, menjadi persoalan yang sangat serius hari ini, baik di Indonesia bahkan di belahan dunia. Para siswaku sekalian, ya, jika konflik sosial itu memerlukan manajemen konflik, maka integrasi sosial ini membutuhkan kesadaran masyarakat akan adanya keberagaman, pluralitas, dan multikultural. Dari kesadaran inilah
akan tumbuh atau muncul satu sikap untuk saling toleransi atau saling menghargai satu dengan yang lain. Baik, para siswaku sekalian, ya, itulah beberapa poin penting dari bab 2 yang bisa kita bahas dalam pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Bapak Bakri undur diri dan kita akan berjumpa kembali dalam pembelajaran daring selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap tekun dan semangat belajar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.